Hai, welcome back to my video. Kali ini di sini gue bakal ngebahas tentang gimana sih proses gue ngebuat video yang ini. Temennya welcome back to. Nah, buat kalian yang penasaran gimana proses semuanya itu, gue bakal ngejelasin itu semuanya di sini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di video ini. Oke, kenapa gue jadi kepikiran untuk membahas video yang itu tadi, proses pemrekaman Soundcard V8. Ini bentar, ini Soundcard V8 dan BM800 di outdoor gitu. Nah, banyak yang bertanya di sana gimana sih proses pembuatan semuanya itu dan apakah gue menggunakan Phantom Power pada saat proses perekaman semuanya itu gitu. Nah, di video ini gue bakal ngejawab semuanya. Jadi pertanyaan pertama yang akan gue jawab adalah apakah gue menggunakan Phantom Power pada saat proses perekaman itu semuanya. Jadi jawabannya enggak gitu. Gue hanya murni menggunakan ini Soundcard V8 dan BM800. Terus seperti apakah proses semuanya? Bentar ya, gue taruh dulu ini. Seperti apa prosesnya gitu. Jadi prosesnya sebenarnya standar seperti proses perekaman cover song live seperti pada umumnya, seperti yang mungkin yang dilakukan oleh artis-artis cover song lainnya gitu. Jadi di situ gue merekam proses video dan audionya itu terpisah gitu, jadi tidak langsung nyatu. Kalau mungkin kalian kan yang menggunakan BM800 dengan Soundcard V8-nya, audionya itu langsung masuk ke video kalian, jadi video dan audio itu langsung jadi satu gitu kan. Nah, kalau gue enggak gitu, gue memisahkan itu. Jadi perekaman video kamera gitu, di situ gue meletakkan kamera. Nah, di komputer, di waktu itu gue menggunakan laptop gitu. Di laptop gue merekam menggunakan aplikasi perekam audio gitu, seperti Audacity dan Adobe Audition. Kebetulan waktu itu gue menggunakan Adobe Audition gitu, karena gue lebih sering menggunakan Adobe Audition ketimbang Audacity, karena sejujurnya gue nggak terlalu familiar dengan tampilan Audacity gitu. Jadi gue menggunakan Adobe Audition, seperti saat ini pun gue menggunakan Adobe Audition gitu. Jadi, nah, proses semuanya itu ketika sudah selesai gue merekam audionya, sudah menyatukan musiknya gitu. Nah, pada waktu itu kan gue menggunakan -1, tidak live menggunakan alat musik gitu. Nah, itu gimana prosesnya nanti akan gue share caranya dari screen record layar komputer gue gitu. Tapi di sini gue bakal jelasin dulu. Nah, ketika selesai semua audionya itu, gue baru menyatukan antara video dan audio di proses editing video gitu. Jadi audio yang dari video itu gue mute, gue menggunakan audio yang gue rekam tadi menggunakan aplikasi perekam audio seperti Audacity atau Adobe Audition begitu. Tapi sebelum melakukan editing di videonya, gue memixing dulu lah istilahnya gitu dari audionya itu, supaya ada yang gua cut, ada yang gua potong misalnya, atau gua buang noise-nya atau suara-suara mengganggu lainnya begitu. Nah, gimanakah proses itunya? Langsung aja kita lihat seperti apa. Seperti ini tampilan PC gua. Kita langsung buka aja Adobe Audition-nya. Adobe Audition CS6 gitu. Nah, kita klik ini. Oke. Cek. Nah, kita langsung klik record gitu. Nah, ya begini, kalian tinggal langsung ngomong. Jadi kalau misalnya tadi kita akan membuat video yang kayak gue itu gitu kan, di situ gue membukanya dengan ya hi welcome to my video segala macamnya. Nah, itu langsung kerekam kayak gini gitu, karena gue hanya merekam vokal aja seperti ini gitu ya. Nah, ya kayak gitu. Gue membuka semuanya dari awal, apa segala video gue itu, video dari awal gue ngomong yang hi welcome to my video, kali ini di sini gue bakal nyobain record menggunakan V8 dan BM800 di outdoor gitu kan. Gue ngomongnya kayak gitu kan. Nah, itu udah kerekam di audio-nya seperti ini gitu. Nah, oke, kayak gimana itunya, langsung aja kita play musiknya. Nah, ketika gue mengatakan play musiknya, itu gue memplay musiknya dari aplikasi pihak ketiga gitu ya. Jadi gue menggunakan pemutar musik yang ada di komputer gue gitu, di laptop gue. Nah, kayak gini kan, ini kita pakai musik ini aja gitu kan, karena ini pasti bebas copyright gitu. Ini musiknya teman gue gitu. Gue play aja, kita play musiknya gitu. Gue langsung klik play gini. Nah, jadi yang kerekod tetap vokal gue gitu, musiknya nggak ikut kerekod gitu. Terus gimana bang, kok di video lu ada ada itunya gitu kan? Padahal ini gue udah muter musik nih gitu, tapi di ini nggak akan ada musiknya ntar gitu.
gue matiin dulu ya musik ini. Nah, supaya musiknya misalnya kan gue udah gue contohin gue nyanyi dah gitu ya supaya kalian bisa ada gambaran gitu ya. Goncang serayun letih langkah kakiku, sembara hati tak menentu. Lelah ikuti jalan ini, semampu aku kabulkan segala pintamu. Sahabat dan waktuku gadai untukmu, semua kan aku mencintaimu. Nah gitu kan gue udah nyanyi gitu. Nah itu yang kerekam cuma vokal gue gitu, jadi musiknya nggak kerekam gitu. Nah supaya musiknya kerekam gimana ya, otomatis gue harus mengambil musiknya, menarik musiknya, memasukkannya ke track yang kedua ini gitu, lalu menyesuaikannya di part yang mana. Oke, kalau tadi kita udah ngelihat gimana proses gue ngerekam audionya gitu kan menggunakan Adobe Audition CS6-nya. Nah, kali ini di sini gue bakal nunjukin gimana proses gue menyatukan antara video dan audionya. Dan di sini gue menggunakan Filmora gitu ya. Terserah ya, aplikasi editing videonya terserah kalian mau menggunakan apa. Gue hanya menggunakan Filmora aja gitu karena ini yang ya cukup mudah digunakan dan cukup bersahabat juga dengan spek komputer gue yang jadul gitu. Jadi, nah jadinya seperti ini gitu. Jadi kalau kalau misalnya gua play ya, ini yang udah gue edit gitu. Kita play, kita dengarnya bentar, kita dengar dari yang suara asli dari videonya dulu gitu ya. Gue matikan dulu yang lainnya gitu. Nah, ini kan gue mute, jadi gue unmute. Kita dengar dulu suara dari video aslinya itu seperti ini. Hai, welcome back to my video. Kali ini di sini gue bakal ngebahas tentang. Nah, dia seperti itu gitu ya. Jadi ini gue mute, gue ganti audionya, gue samain dengan audio yang tadi kita rekam menggunakan Adobe Audition itu gitu ya, menggunakan mic BM800 dan Soundcard V8-nya. Oke, jadi dia seperti ini. Hai, welcome back to my video. Kali ini di sini gue bakal ngebahas tentang gimana sih proses gue ngebuat video yang ini. Namanya welcome back to. Nah, buat kalian. Nah, karena gue rasa itu terlalu sepi gitu, jadi gue kasih backsound aja gitu. Nah, backsoundnya ya cari aja yang no copyright gitu. Jadi kalau di play dia jadinya seperti kayak gini. Hai, welcome back to my video. Kali ini di sini gue bakal ngebahas tentang gimana sih proses gue ngebuat video yang ini. Namanya welcome back to. Nah, buat kalian yang penasaran gimana proses semua itu, gue bakal ngejelasin itu semuanya di sini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di video ini. Oke, kenapa gue jadi kepikiran untuk membahas video yang itu tadi, proses pemrekaman Soundcard V8. Ini bentar. Oke, dah kayak gitu dah kurang lebih proses semuanya guys, dari mulai perekaman audionya dan menyatukan antara audio dan videonya. Seperti itulah gitu gue melakukannya gitu. Kurang lebih seperti itulah proses gue ngerekam video dari live outdoor Soundcard V8 menggunakan BM800 gitu. Dan buat kalian yang mungkin dari kemarin bertanya-tanya seperti apa, ya kurang lebih seperti itulah prosesnya gitu. Dan semoga video ini membantu buat kalian yang bertanya kemarin-kemarinnya seperti apa prosesnya. Dan buat juga mungkin nanti kedepannya akan bertanya apakah cara ini bisa dilakukan di smartphone gitu. Jawabannya menurut gue bisa gitu, karena tapi kalian dituntut harus memiliki 2 smartphone gitu. Jadi smartphone pertama itu digunakan untuk merekam video. Nah, kalau biasanya kalian pengguna V8 merekam video itu kan langsung menggunakan aplikasi pihak ketiga kayak Open Camera dan V apa gitu, V Lite kamera gitu kan, supaya audionya yang dari V8 masuk gitu kan, kedetek langsung. Nah, menurut gua kalau untuk yang prosesnya seperti apa yang saya lakukan ini, kalian tidak perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga, tapi kalian bisa menggunakan langsung perekam video yang disediakan oleh HP kalian, baik itu ya tergantung HP kalian apa, pasti ada kameranya kan gitu. Nah, di situ pasti ada disediakan perekam videonya. Kalian bisa menggunakan itu gitu, karena audio yang kita gunakan bukan audio yang dari video itu gitu, tapi audio yang kita rekam menggunakan aplikasi. Kalau gue di sini karena dari PC gue menggunakan Adobe Audition gitu. Nah, buat kalian yang menggunakan handphone atau smartphone,
kalian bisa merekam audionya menggunakan aplikasi N-Track gitu. Jadi satu HP untuk merekam video, satu HP untuk merekam audio gitu. Jadi ketika selesai baru kalian edit dulu audionya, bersihkan segala suara-suara mengganggu segala macamnya, samakan misalnya. Jadi kan kalau misalnya kita edit ini kan kita harus menyamakan dulu. Misalnya kalau kalian menggunakan -1 tidak live musik seperti Felix atau Tami Aulia gitu, kalian harus menyamakan suara kalian dengan musiknya gitu, karena kan musiknya itu pasti beda gitu kan, karena di depannya udah ada suara intro ngomong kayak gini gitu kan. Nah itu tadi udah gue jelaskan di video rekam layar itu gitu ya. Nah semoga itu bisa membantu. Nah untuk di N-Track pun kalian harus melakukan itu juga gitu ya, harus mengedit itu juga dulu. Ketika itu udah selesai, save menjadi MP3 atau WAV gitu kan. Baru setelah tersave, kalian masuk ke aplikasi editing video kalian. Nah masukkan video yang tadi kalian rekam dari handphone yang satunya gitu, masukkan di aplikasi pengedit video yang ada di handphone, misalnya KineMaster dan lain-lain gitu. Nah ketika di KineMaster baru kalian satukan, samakan posisi suara yang di video dengan yang direkam di N-Track-nya gitu. Ketika udah sama nih antara audionya gitu, baru kalian mute audio yang ada di video begitu, seperti itu gitu, sama persis dengan apa yang saya lakukan di video ini gitu. Oke, semoga video ini membantu buat yang kemarin udah pada nanya gimana sih gitu kan prosesnya gitu. Dan ya semoga video ini menjawab pertanyaan kalian semuanya. Buat mungkin ada yang bertanya-tanya lagi video saya yang lainnya seperti apa, pengen dilihat behind the scene-nya juga atau segala macamnya, boleh gitu. Silahkan di komen gitu ya. Oke, see you.